kayak ber- kayak berkumpul-kumpul dari gereja di luar kota. Jadi Ya, ya, jadi ya. kelihatannya dari pagi sampai sore. Jadi nggak bisa Pak ikut kelasnya, maaf, minta maaf. Iya, nggak apa-apa. Itu Eh, ada jadwalnya, kayak sebulan sekali, setahun sekali gitu. Kayak itu random banget aja Pak, Oh, random. tiba-tiba ada. Oke, Tiba-tiba kayak gak ada kayak gitu. Ya. oke, oke, oke. Ya, saya penasaran. Hari Kamis kemarin, saya ada kelas di Adamson University. Terus saya bilang kalau minggu depan kemungkinan hari Kamis minggu depan, berarti ya Kamis nanti, itu kemungkinan libur tanggal merah. Terus mereka nanya, libur apa? Hmm. Lah, Ya. saya tambah kaget karena di Indonesia liburnya itu kenaikan Yesus Kristus. Iya, Oh, the Ascension of Jesus. oh ya sebenarnya kayak kayak yang tentang Tuhan Yesus aja Pak, yang liburnya yang Paskah. Hmm? Paskah, hari Natal Mhm. itu aja. Itu aja. Pasca itu yang mana? Paskah itu yang dari Kamis, Jumat, Sabtu, Oh, Minggu kan. yang kemarin ya, Kemarin yang ya, Pak, yang bulan Black April. Black Friday itu ya. Iya Pak. Oh, ya, 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 ya. Oh, iya, di situ saya baru sadar kalau ternyata hari libur untuk kenaikan Yesus Kristus, the Jesus Ascension, itu cuma ada di Indonesia. Di Filipina yang mayoritas Kristen itu tidak ada. Soalnya kayak ada merayakan tentang itu Pak, yang lebih Oh, penting, yang itu yang di dalam apa namanya, yang Natal, yang kematiannya, nah itu. Ya tapi iya kayak setelah 40 hari kan, abis dia mati terus eh, hidup lagi, aha, bangkit gitu. iya, Ya tapi kami tahu tentang itu, tapi kami nggak merayakan yang tentang bangkitnya. iya, iya, iya. Jadi kayak nggak ada perayaan apapun ya. Bahkan Nggak ada. kayak kumpul di gereja pun tidak ada. Nggak ada Pak. Oh, oke. Pantas, pantas, pantas. Saya juga nggak tahu di Indonesia di hari Kamis tanggal 14 itu apakah ada acara atau enggak. Tapi tanggal merah. 2 hari. Tanggal 14 dan tanggal 15 libur di Indonesia. Oh kayak itu bulan, oh Bulan ini, bulan ya, Mei. Minggu depan. bulan ini. Minggu Oh ya, depan. nggak ada di sini Pak. Hmm. Ya nggak ada libur di sini. Di kalender kami nggak ada. Iya, 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 iya. Paham, paham. Gak apa-apa. Saya juga kemarin sempat lama belum mulai kelas gara-gara itu, gara-gara tanggal 14 Mei itu. Makanya saya tanya ke Ruji. Ya, Dian, kemarin saya sama Dian kita bicara soal susahnya bahasa Indonesia. Mhm. Hmm. Ruji kan juga pernah kan ke Indonesia. Nah, Indonesia Timur lagi. Sadar nggak kalau orang Indonesia Timur itu bicaranya jauh lebih cepat dari orang Jakarta? Benar sekali Pak. Benar Khususnya sekali. khususnya orang Kalimantan Pak, Ah, ya, ya. kayak seperti nyerap gitu kalau dia ngomong. Benar, benar, benar. Aku punya Ot- aku ada ada ada, ada teman dari Kalimantan Selatan Pak. Aha. Kayak kalau dia ngomong kayak seperti dia ngerap kayak cepat banget. Minggu lalu saya sempat
praktek cara bicara orang Sulawesi ke Dian dan Dian kaget. Dian shock Iya, iya. Oh, karena katanya cepet banget. Dan Dian juga mengeluh karena apa yang kalian pelajari di kelas BIPA itu tidak digunakan di bahasa Indonesia. Maksudnya tidak digunakan untuk berkomunikasi ke sesama orang Indonesia. Ruji setuju nggak? oh setuju Pak. Soalnya kayak kalau aku ngobrol sama teman, kayak Hah? contohnya kayak pertama kali Pak ngobrol sama teman kayak aku kayak, hah? Hah? Maksudnya apa? Kayak banyak bahasa nongkrongan Pak kayak gitu. Iya, betul. Bahasa Bahasa slang, slang, gaul. non formal. Terus kalau kalau aku ngomong sama mereka kayak kata teman kayak gini, kalau aku ngobrol sama kamu kayak aku merasa kita business partner. Aku di Iya, dalam ini ada seminar kayak gitu kayak formal banget Pak. Terus kayak bahasa baku gitu. betul, betul. Iya, memang, memang. Itu juga hal yang sangat wajar untuk Ya, saya juga nggak tahu kenapa, tapi begitu adanya. Kita menggunakan bahasa baku, ya, bahasa formal, itu untuk tulis atau acara-acara resmi. Kayak seminar kayak gitu-gitu. Dia ya, sehari-hari kita malah nggak pakai bahasa baku. Dan itu yang buat orang agak susah dan benar. Iya, iya Pak. Tapi eh, selama di kelas paham nggak saya bicara apa, ngomongnya apa? Kenapa? Kenapa Pak? Kalau di kelas saya, di kelas ini, paham nggak saya ngomong apa aja? Paham ya? Paham Pak? Paham. Walaupun kan kadang saya campur-campur dengan bahasa kasual, bahasa Iya non Pak. formal. Tapi tetap paham berarti ya. Paham Pak. Tapi mungkin kalau kosakata yang belum ketemu ya mungkin gak paham. Gitu. Ah, oke, oke. Oke. Ya. Oh iya, saya mau tanya nih, kan Ruji sudah mau ikut lomba cerita rakyat ya? Cerita anak, sorry, cerita anak. Dian, Dian mau ikut lomba apa, Dian? Pak, saya mau ikut yang cerita juga, tapi sulit. Apanya yang sulit? Kan bahasanya bahasa baku. Iya, Ceritanya juga sederhana. Sulitnya di mana? because if you do storytelling, you have to, with emotions, you Ah, have ya. to be expressive. So that's why I have to feel the words, every words that I'm gonna express. Tapi bukannya Dian pernah jadi guru? Apa Pak? Dian pernah jadi guru tidak? Pernah. Pernah kan? Ya, itu guru sekolah SD, SMP, atau SMA? SMP dan SD. Gue pernah ngajar SD, berarti punya pengalaman. Masa nggak bisa? Tapi kalau mengajar itu berbeda daripada storytelling, Pak. Sama aja, saya ngajar mahasiswa juga gitu. Saya pernah ngajar PGSD. PGSD itu jurusan pendidikan guru sekolah dasar, like I teach people who want to become an elementary school teacher. Nah, di pertemuan pertama saya ngajar dengan cara ngajar anak SD.
Jadi, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar tentang angka. Ini beneran, Good dan ini smile. Ya. mahasiswa. Saya ajar mahasiswa begitu, dan mereka senang banget. Sama aja, sama aja. Ya, sama. Tapi yang audience berbeda, Pak. Iya betul. Audience, Yang Objek. Yang orang yang objek. nonton. audience, Oh, audience. oh, audience. Ya, oke, betul. Betul, audiensnya berbeda. Lebih ke percaya diri saja untuk membawa diri seperti anak-anak. Dan saya pernah storytelling, tapi bahasa Inggris. Nah, Ah, eh deng- bilang teman-teman saya, mereka bilang saya eh, tidak bagus karena I act I act in a cute way, like in a cute way, like it. I don't. Storytelling is not for me. They said. But I really want, like, because I oh love, ya, conversing with people. And when I speak, I always use my hands and my facial expression. ya, ya, dan itu cara orang Indonesia menilai. Saya kurang tahu di luar negeri, apalagi untuk hal yang kalian mau ikutin ya, untuk lomba yang kalian mau ikuti. Tapi kalau di Indonesia, facial expression, gerakan tangan dan intonasi dan bagaimana cara kalian memperagakan sebagai anak kecil itu sangat dinilai. Jadi Dian sudah pernah mencoba, Ruji berusaha mencoba, pasti bisa. Intinya adalah bermain di ekspresi muka, bayangkan kalian jadi anak-anak lagi dan perbanyak senyum, ketawa, bahagia, Mhm. even though you're crying inside. Dian UTS-nya sudah selesai kan? Sudah. Nah, Sekarang saya already preparing for the UASPA, for the final exam. Karena ada banyak kegiatan harus kami ada kegiatan untuk satu mata kuliah saya. Nah, yang lain membuat book chapter dan hmm, harus publish artikel juga. Ah, OTS artikel, UAS artikel juga. Oh my God. iya benar. Itu sangat Indonesia, sangat Indonesia. Eh mungkin bagi Ruji ya, kalau masih niat untuk kuliah di Indonesia itu 10 sampai 20% presentasinya ujian pakai soal pilihan ganda. Oh, iya kah? Iya, Ah, jadi dan ujiannya selalu project, project dan project. hmm, Ya, project antara publish article, ya publish jurnal artikel, book chapter, or research paper. hmm. Pasti. Itu di S2 apa atau di S1 juga? S2. Kalau di S1, oh Ruji kan apa ya, arsitek ya. Kalau di Iya Pak. S1 arsitek itu projectnya 3 dimensi, bangunan 3D. Iya Pak, ada kayak gitu. Ada Ah ya. ada ada ganda, ada pilihan ganda juga, ada essay, ada Oh, menggambar, SI. ada. Semuanya Pak, ada. Semua lengkap ya. Kalau di Indonesia pilihan ganda sangat sangat jarang ada yang pakai. Kebanyakan dosen memberikan proyek. Jadi saya punya teman,
eh jurusannya mirip-mirip kayak Ruji. Ja- Dalam satu semester itu pasti dia buat project 3D setiap mata kuliah. Ya Pak. Pilihannya hanya dua, antara projectnya itu yang 3D, yang digambar, atau hitungan rumus. Ya, hitungan Hitungan rumus. rumus. Apa Pak hitungan rumus? Yang kayak eh, gambar denah, the blueprint of the building, and then after that we have the sum of how much sand, cement, Estimate. huh? Estimate-nya Pak. Estimate-nya. Ya, ah, the math, Ya ya. ya itu, pasti itu, proyeknya itu. Hmm. Iya Pak. Di sini Pak, tapi kebanyakan tentang jurusan kami kayak 70% semuanya kayak menggambar 70%. tentang proyek. Tapi masih ada tentang perbatasan atau hukum-hukum tentang arsitektur kan. Oh Jadi ya ya ya. masih masih ada teorinya. Hmm. Jadi ada juga ujian tentang apa namanya pilihan ganda dan isai juga. Saya alumni pendidikan bahasa Inggris. Jadi walaupun subjek subjek saya itu tentang teori, ya teori pendidikan, teori mengajar, tapi tugas akhirnya, UASnya, the final exam, tetap saya Mhm. ngajar atau buat buat silabus kayak gitu. Jadi di Indonesia tugas akhirnya pasti proyek. Tapi itu lebih bagus Pak, soalnya kayak Iya, kayak apa namanya kayak praktikal kayak aktual gitu. betul 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 betul. Kalau Itu untuk kalau untuk ganda pilihan aja kayak itu kayak informasi aja kayak kayak menghafal-hafal aja. Jadi lebih lebih bagus kalau untuk bisa praktek kayak pengalaman kita tentang jurusan itu tentang ya topik itu. benar-benar kelihatannya memang lebih bagus ya, karena kita bukan cuma belajar dari teori, tapi praktek dari teori yang kita pelajari. Tapi mahasiswanya, Hmm, Dian, kasihan iya, karena proyek terus, iya, iya, iya. paper terus. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Iya, saya kan kelas kita berakhir di bulan ini ya. Bulan ini berakhir, tanggal 30 nanti terakhir pertemuan. Terus Hmm, saya baru sadar, apakah biasanya ada ujian atau tidak? Makanya kemarin saya nanya di grup, ada ujian hmm. atau tidak. Terus kalian bilang ada tiga macam malah. Kadang interview, pilihan ganda sama esai. Ada Pak, gitu, kayak gitu. Kayak semuanya ada. Hmm. Di BIPA 3 kemarin kalian belajar sama siapa namanya? Pak Ihsan namanya. Ihsan. Itu tiga-tiganya, maksudnya tugas finalnya, ujiannya, interview, pilihan ganda sama esai. Iya Pak. Saya Iya. enggak ya, enggak usah ya. Nggak usah, Pak. Kita kita Yes. berbicara saja. Berbicara saja. Iya. Oh, kita praktek bicara ya. Iya, 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 ide bagus. Kita praktek bicara. Tapi yang bicara bukan saya. Sama siapa Oh, Pak? saya carikan orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, ya itu Aduh, kayak Pak. seru banget kalau begitu Pak. Apa? Seru banget kalau begitu. Iya Orang mana kan? Pak? Nah, Orang mana iya, ide dia? bagus kan? Bagus kan? Iya, ya. Iya. Saya akan cari orang yang nggak bisa bahasa Inggris, terus kalian ngobrol sama dia.
Ya, itu kayaknya bagus. Bisa, Pak. Atau pakai tambahan, challenge tambahan, logat timur. Sangat pengen Pak, Sang- Gak sangat bisa, Pak. pengen Gak ngobrol bisa. sama orang Indo yang lokal Pak. Oh, Ruji mau, Ruji berani tuh. Ya Pak, soalnya kayak kita bisa belajar yang lebih banyak kan, kita bisa ketemu banyak kosakata kalau usah ngobrol sama orang yang lokal. Benar benar benar. Bukan cuman satu orang aja tapi semuanya. Kalau ada kesempatan ya boleh Pak, aku pengen. Oh iya ya. Oke oke, nanti saya cari ya. Saya akan cari orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Dian, siap-siap Dian. Oke, insya Allah, Pak. Insya Allah. Kalau eh, topik kita tentang tentang liburan, Terus, bisa, bisa. oke oke. Oke, kalau gitu next kita lanjut ya materi hari ini. Ah, kelihatan ya? 2 minggu yang lalu, saya janji kita akan belajar tentang imbuhan mengkan lebih lengkapnya, kayak kenapa dia berubah menjadi meng atau me saja. Nih, ini imbuhan meng saja ya, imbuhan meng. Terus kalau kita tambahkan kan, dia akan berubah arti kayak kemarin yang kita pelajari. Tapi karena tidak ada materi yang sama dengan mengkan, jadi tapi teorinya sama dengan imbuhan meng saja. Nah, ini jika kata dasar dimulai dengan huruf A, I, U, E, O, maka bentuknya tetap meng. Ya, jadi kalau kata dasar, hurufnya dimulai dengan A, I, U, E, O, huruf vokal, tetap meng. Contohnya ada mengasah, mengiris, mengulang. Inggris. Ya, Pakai tuh Pak. mengiris. Iris, iris Dingin. itu slice, Cut. slice with a Slice. knife. Ya, slice with a knife. Oh, diiris. Kalau Mengiris. mengasah Pak. Mengasah itu sharpen, sharpen the Hmm, knife. Sharpen. Ya, mengasah dari kata asah, jadi sharpen, iris slash, slice, Hmm. ulang. Tahu kan ulang kan? Ya, Iya nah Pak. jadi mengulang. Itu untuk meng. Nah, jika kata dasar dimulai dengan huruf G atau H, bentuknya tetap meng. Mm-mm. Hmm. Jadi kata AI, kata jadi huruf vokal A, I, U, E, O sama G dan H itu tetap meng. Contohnya di sini ada Hmm. gambar, menggambar, hitung, menghitung. Oke ya. Nah, kalau kata dasarnya itu pakai awalan K, huruf K, huruf K-nya hilang. Huruf K-nya hilang. Jadi mengirim, Hmm. mengirim. Oh, Hmm. Jadi huruf A, I, U, E, O, G dan H ya lima, tujuh A, I, U, E, O, G, H itu meng sama, tidak ada perubahan. Nah, kalau huruf awalnya K, K-nya menghilang. Tetap meng, tapi K-nya menghilang. K-nya Pak, dihapus. Ya, bentar Pak. Yang
Kata kupas itu apa? Artinya apa? Kupas itu peel off, peel off. Peel off. Oh, Peel off, kupas mengupas. peel off. Ini di sini contohnya, ayah mengupas mangga. Ya, mengirim surat. Ah, sudah. Oh, udah. Nah, Hmm. terus ya karena kita kemarin belajar tentang kan, jadi tinggal ditambah saja kan. Kayak mengasahkan. Tapi Pak, kalau Ya. ada kan Pak, kayak artinya kayak berubah kan? Kalau ada kan? Iya, Atau artinya berubah, benar. Tapi jadi, perubahannya juga biasanya sederhana. Perubahannya, tunggu saya coba lihat lagi. Kayaknya perubahannya tetap ada tiga macam. Maksudnya ada tiga perubahan yang kayak kita pelajari kemarin. hmm, Mana itu? Mana? Bentar ya. Ini tiga macam artinya. Perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Kayak saya membacakan teks kepada Ruji. I read this text for Ruji. Kayak gitu. Jadi kalau ada kan mang nih, sudah mang. Terus ketambahan kan di belakang, dia maknanya eh, melakukan itu untuk orang lain. hmm, Baca nih, baca kan kata kerja. Terus kalau kita tambah membaca, nah kita yang membaca. We we are reading ya, we are reading. Kalau ketambahan kan, saya membaca untuk Ruji. Kayak gitu. Kita melakukan hal ini untuk orang lain. Kayak gitu. Nah, yang kedua di sini ada mengemukakan, menyatakan sebab. Because. hmm. Ya, mengemukakan. Because. Expressing your idea. And that stuff. Kemudian yang ketiga itu untuk transferatif. Transferatif. Memindahkan sesuatu dari saya ke orang lain atau dari tempat A ke tempat B. Ya, intinya sama kayak di nomor nomor tiga ini sepertinya ya. Itu inti dasarnya sama kayak nomor satu karena melakukannya untuk orang lain. Hmm. Contoh kan ini mengajarkan ya. Dari kata ajar. Ajar kan ya belajar lah belajar. Dari kata ajar yang artinya belajar. Terus mengajar, I am teaching. Tapi kalau mengajarkan, saya mengajarkan, I'm teaching for you. Kayak Hmm. gitu. Jadi nomor tiga dan nomor satu ini relatif sama lah intinya. Perbedaannya hanya di kalau ini melakukannya untuk betul-betul orang lain. Nah, kalau yang tiga itu syaratnya harus mentransfer, ada transferan. Jadi transfernya itu bisa ilmu, bisa berpindah. Kayak saya memindahkan, kayak gitu. Nah, tadi kan kita belajar tentang mang ya.
Semua meng yang pakai A, I, U, E, O, G, dan H itu tetap meng. Terus kalau dia pakai huruf K, awalan K, K-nya hilang. Nah, selain itu, dia berubah menjadi mem. Berubah jadi mem. Mem. Nah, membacakan, memberikan. Oke? Oke, Pak. Oke. Agak susah. Tapi jangan khawatir. Tenang. Relax. Kemudian, tunggu ya. Nih, ini adalah perbedaan antara mekan sama mei. Masih tentang imbuhan. Ada dua macam. Ada mekan atau mei. Ini bisa di... bisa. Ini judulnya. Perbedaan antara imbuhan mekan dan mei. Kan mekan itu untuk yang tadi ya, untuk melakukan suatu aktivitas untuk orang lain atau benda lain. Ini pengertian untuk yang nomor satu tadi, menjadi sesuatu yang dilakukan oleh pihak lain atau menempatkan suatu benda pada posisi tertentu. Ini yang transfer ya, yang maksudnya ya. Ini maksudnya transfer yang nomor tiga tadi. Nih, ayah membelikan saya komputer baru. So, my father bought me. Membeli untuk saya. Kami akan menuliskan. Kemudian permain itu selalu membacakan, memasukkan. Melakukan suatu aktivitas untuk orang lain, melakukan aktivitas beli, tulis, dan baca untuk orang lain selain dirinya. Kata me sama kan itu juga bisa dirubah, bisa diganti dengan syarat ada kata untuk. Sama seperti saya menjelaskan tadi, kayak saya beli, ayah membelikan saya komputer baru. Itu sama dengan ayah membeli komputer baru untuk saya. Ya, it's more like passive and active word. Kayak gitu. Nah, sementara moi memiliki banyak makna yang dikelompokkan beberapa di bahasa di dalam tulisan ini ya. Banyak kali ini. Memberi sesuatu, melakukan kegiatan secara berulang atau berkali-kali, memiliki rasa kepada seseorang atau sesuatu sebagai pengganti kata keterangan tempat. Nah, makna pertama yaitu memberi sesuatu dapat dilihat dalam kolom contoh berikut. Kami belum menamai kucing. Memberi sesuatu ya, menamai. Me dan i menamai. Jadi kayak give you a name, give you a name. Lilin itu menerangi, dari kata terang, menerangi ruangan ini. Laki-laki itu menghadiahi istrinya sebuah cincin berlian. Ya, itu perbedaan antara mekan dan mei.
Kalau kalian tidak paham, agak susah nih, pecah kepala, tidak. Tenang, santai. Kalau tujuan kalian ingin belajar bahasa Indonesia supaya bisa membaca, ya cukup tahu saja. Artinya tidak beda jauh. Tapi kalau kalian belajar bahasa Indonesia untuk bisa berbicara bahasa Indonesia, kalian melupakan semua teori ini tadi juga tidak apa-apa. Ya, Ruji dan Dian kan sudah pernah ke Indonesia. Apalagi Dian tinggal di Indonesia, pasti sudah rasa kan kalau orang Indonesia sangat jarang menggunakan mekan dan mei. Iya kan? Ya lebih ke menggunakan kata dasar semua. Semuanya menggunakan kata dasar. Soalnya Pak, kalau kita ngobrol, kita nggak memikir tentang tata bahasanya. Betul, betul. Bahkan orang Indonesia pun sebenarnya tidak paham dengan tata bahasa Indonesia sendiri. Iya kah? Iya, Ya, aduh. iya. Loh, Betul, betul. saya itu tidak paham dengan apa yang saya ajarkan. Serius, serius, serius. Kadang untuk mata kuliah. Untuk materi BIPA 4 ini, itu sebelum kelas pasti saya baca dulu, pelajari dulu semuanya, saya pahami dulu, baru baru saya ajarkan ke kalian. Kayak 2 minggu lalu kan materi kita tentang mekan itu kan. Tapi karena saya belum belajari, saya belum paham. Ya. Saya bilang, minggu depan kita akan pelajari. Ya, akhirnya sekarang saya ajari kalian dan setelah saya pelajari, saya juga paham ternyata hal ini itu cukup untuk diketahui karena sangat jarang juga digunakan. Ya, semua contoh untuk kayak meng dan kan itu dipakai untuk bahasa formal. Ya, kalau bahasa sehari-hari tidak. Saya mentok kalau nyuruh orang tolong bacakan atau dia bacakan buat ya, bahasa formalnya adalah Sarah membacakan buku Adit. Kalau secara kasual, Sarah bacakan buku untuk Adit. Nah, iya. Kalau iya, mana lebih kalian pahami? Sarah membacakan buku Adit atau Sarah bacakan buku Adit? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Oke, bagus, bagus. Yang paling sering dipakai itu yang kedua. Jadi tenang, tenang, tenang. Ya, hari ini pelajaran kita betul-betul hanya tentang itu saja, meng-i dan mengkan. Minggu depan kita belajar tentang eh, pahlawan nasional. Sebelumnya di BIPA 3 atau BIPA 2 ada pertemuan tentang pahlawan nasional enggak? Nasionalnya Indonesia. Hmm, Enggak pernah. lupa ya. Nggak pernah. Oke. Kalau begitu kalian tahu tidak apa pahlawan nasional? Itu Saya yang tahu karena Oke. bisa mengunjungi di 10 November Oh ya, museum-museum, Museum. museum-museum Ya, pahlawan. Ya. Jadi pahlawan nasional itu like national hero. So the one, yeah, they are the one who fought for Indonesia's independence, something like that. Di Filipina sebutannya apa? pembansang Bayan Bayani. itu. Pemansang Bayani. Pam, Pembansang Bayan. Paman Sambayani. Paman, Pambansa. Pemansang. Pamban, Pamban Sambayani. Ya Pak. Oke, Pamban Sambayani. Artinya di bahasa Inggris apa? National Heroes. National hero. Oh, sama. Ya. Ya. Pamban Sambayani. Oke. Kalau di Indonesia bahkan ada hari di mana kita merayakan semua pahlawan nasional.
diliburkan, libur tanggal merah khusus untuk mereka. Saya juga heran Indonesia punya banyak sekali hari libur. Di sini juga, Pak. Pambansang. Oh, Pambansang Bayani. Bayani hero or national? Hero, Pak. Hero. Bayar. Hero, Bayani, hero. Same as English, Pak. National Oh ya, hero, strukturnya, pamansang. Iya, ordernya sama ya, ya. Indonesia aja yang beda. iya. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang itu. Hari ini kita cuma belajar tentang yang tadi. Dan saya sebenarnya pengen nanya, persiapan kalian ikut lomba. Ruji kan sudah tahu apa yang mau dipelajari kan, tinggal lagi dihafal kan. Iya, Pak. Nah, Tapi itu aja, Pak, kayak panjang banget ceritanya. Jadi harus menghafal dulu, Pak. Itu. oke. Ya. Kalau emang yang pendek-pendek nggak ada? Atau kenapa nggak cari yang pendek aja? Em, Soalnya sih harusnya, Pak, kayak kayak ada ada tema tentang STEM kan, sains, teknologi, engineering dan Hmm, matematika kan, ya. seharusnya. Mhm. Iya. Tapi aku mau coba nyari lagi, Pak. Oke. Cari lagi. Ya nggak apa-apa. Untuk. Kalau kalau keberatan ya, kalau kesusahan untuk menghafal teksnya, cari saja lagi. Ya gampang-gampang aja, nggak usah susah. Tapi Pak, menurut kamu tuh itu yang cerita itu, Pak, gimana, Pak? Yang aku Bagus, bagus, nggak tahu kamu, Pak. sangat bagus, Itu nggak bagus. apa-apa. Hanya kan katanya Ruji agak susah untuk menghafal ya. Iya, Pak, itu. Iya. Sebenarnya yang dilihat juga bukan bukan cerita apa yang diambil. Maksudnya yang dinilai ya. Juri tidak menilai cerita apa yang kamu bawakan, tapi bagaimana cara kamu membawakannya. Hmm, soalnya aku kira kayak cerita apapun aja, tapi Iya, seharusnya ada sama. tema. Ya, Saya juga soalnya sekira cerita sama. aku dulu kayak aku pengen kayak pengen Timun Dimas aja kalau gitu, Oh, tapi ada temanya. Jadi eh itu aja, Pak. Aku harus menghafal dulu tentang oke itu. oke, hafal ya. Kalau Dian sudah dapat ceritanya belum? Meet your meet, Dian. Belum juga. Belum, belum. Cari ya, cari tanggal berapa? Oh, Pak, masih awal. ada Ya, ada rekomendasi Pak dari Pak Abi. dari saya. Hmm, recommendation tentang Oh, cerita oke. Pak. Oke, saya sih sekarang tidak punya, tapi saya coba cari nanti. Ya, siapa tahu ada yang pendek-pendek ya. Iya Siapa Pak, tahu Ruji juga mau yang yang pendek, pendek. nanti saya coba cari Ya, Pak. ceritanya bahasa Indonesia yang pendek-pendek dan temanya STEM. Ya, Pak. Ya, ada tips, Pak. Ada tiap-tiap, Pak, untuk bercerita, untuk menghafal atau. Kalau menghafal, saya tidak ada cara lain selain baca dan terus baca. Kalau kiat-kiat untuk ceritanya, Nah, banyak senyum, nah. banyak gerak tangan, badan, ekspresi muka harus selalu berubah. Harus selalu berubah. Jangan statis sama terus, nggak boleh. Harus Soalnya, Pak, ekspresif. di cerita itu, Pak, kayak nggak ada Gak banyak. ada emosi yang berlebih ya. Saya juga baca sekilas. Gak ada ekspresi yang berlebih karena betul-betul kayak kisah sehari-hari gitu. Eh, ya, tapi, Pak, di cerita itu, Pak, yang aku kirim ke kamu, Pak, kayak nggak ada dialog, kayak kebanyakannya kayak cerita dirinya sendiri gitu. Iya, ya nggak apa-apa.
Jadi kalau itu kan, Dimainkan mainkan di anu si pemeran utama kan pasti ada dialog si pemeran utama yang bicara sendiri kan? Ada kan? Nah, iya Pak. itu nanti Ruji berpura-pura jadi si anak itu. Jadi kayak bacanya pun jadi lebih ke kayak anak-anak. Bicaranya kayak anak-anak. Ya Halo jadi, kakak. Kayak, halo kakak, apa kabar? tapi Pak aku bisa menambah-nambah Pak kata-katanya atau gimana? Boleh, boleh, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Soalnya kayak ada dialog untuk kakaknya, tapi kayak cuman 2 kalimat aja Pak dialognya. Oh, boleh, Jadi boleh, nggak bisa apa-apa. menambah atau enggak? Boleh. Sangat boleh, sangat boleh. Yang penting tidak melewati dari ceritanya. Tidak mengubah cerita, enggak apa-apa. Jadi kalau begitu kayak menambah juga ya kata-kata yang harus menghafal. Ya, iya sih, betul. Iya, masih ada waktu Pak. Ya, nggak Masih apa-apa. ada waktu, masih ada waktu. Tapi sebenarnya saya harus selesai di jam 2. Ya, ya, berapa menit lagi sebenarnya saya ada pertemuan lain, Mhm. pertemuan kantor. Jadi ya, nggak apa-apa. Mumpung atau kalian masih punya pertanyaan? Kalau masih boleh saya akan jawab. Untuk aku nggak ada Pak. Nggak ada. Dia juga Tapi nggak aku ada ya. excited, tapi Ya, aku excited banget. Tapi aku excited banget Pak untuk bisa ngobrol sama temannya ya, lain ya. yang kamu bilang tadi. Tenang, tenang. Nanti di Ya, ujiannya. ya Pak. Saya akan siapkan kejutan. Oke, kalau begitu karena nggak ada pertanyaan dan materi saya juga sudah habis ya. Terima kasih sudah mau datang, Ruji, Dian. Ya, Pak, terima kasih. Terima Oh ya, kasih, apa? Kak. Mas bentar Pak. Boleh Ya, Pak ya. kayak yang yang topik-topik kita Pak kayak bisa mengirim ke WA kita atau di WA di grup nggak bisa yang apa namanya yang materinya Pak bisa kirim Mat- ke materi hari ini. iya Pak Oh ya, boleh, boleh. materi-materi Atau materi hari ini atau semua materi? ya Semua, Pak. kalau Semua semua materi. Pak semua Pak Oke, oke. kalau Oke, oke ya. Semua materi ya, saya kirimkan ke grup. Sebentar. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya, Dian, Ruji sudah mau datang. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, Dadah. Pak. Sampai jumpa. Dadah. nasi